Salam, oras mahubat tahaganupan. Selamat hari Minggu mahubat tahaganup. Bapak, Inang, Sonai age nama poso. Pakon orang tua nami lansia, pakon Inang Naomi na beribadah i gereja on. Sonai homani nasyam na beribadah melalui live streaming i rumah. Paima ipukah kita ibadah ta, piga-piga nasihol pada son nami, ay mana parlobei ipanginduhan nami ase ganupan hita manon aktifkon alat elektronik handphone ase ibadah ta mardalan ibagas na hikmat. Na paduahon ipatuahkan nami dohmani bahwa sadarion adong do kunjungan unbani pemuda distrik ay mana laho dalam rangka roadshow ni sadea tene. Selanjutnya patuahkan nami bahwa gorani minggu ta aima minggu 12 dop Trinitatis. Janah topik ni ibadah ta aima hasaksihon pasal padan haluahon marhitei Mesias. Ase persiapkan hitama uhur pakon pikiran ta. Paimai pukah kita ibadah ta masuk hitama saat teduh. Amin. Riapma hita jongjong. Puji hita Tuhan tamar hitei doding haleluya. Nomor 200 sada. Ayat sada 2 pakon ayat tolu. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, ito palangit pakon tanohon. Amen. Doma ipabotohkon bam ale jolma, barang aha na madear, apa barang aha na pinandahan ni Jehovah hubam. Ay mana makorjahon hasitongan, apa na mandalankon halayakon, anjahan nama parlaho ibagas toru ni uhur
ilobi ni nay batamu. Doding kon hito, doding napati Tuhan berkuasa. Martonggo mahita. Ham Tuhan nay bata pargogo na sotarimbang jana paridok ni uhur natar sulur. Ihasi holhon uhur mudo manggolu hanami ibagas hatuhanmu. Cuma bage dalan ibayan ham mamuhoi uhur nami. Ase itandai hanami harus subni uhurmu. Martoruni uhur do hanami nuan mangindo hubamu. Bere hamma tonduimu na pasing in benam. Ase persaya hanami bani holongmu. Nagabe harorohani malas ni uhur pakon hatuahon. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami. Amin. Undul mahuria. Andoding mahita. Puji hita Tuhan ta marhitei doding haleluya nomor 238 nomor 388 ayat sada 2 pakon ayat 3.
Liap mahita jongjong. Martonggo mahita, keputuan hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pargogo nasotarimbang sitopalangit pakon tanohon. Nasusi doham jana paridup ni uhur bagal. Lang namin taluk hanami rohu lobemu, halani bue ni dosa nami. Agatido hanami lang marpenger ni uhur hubamu. Agepe doma ihataon hamba nami, asepita ham hasa nebata nami, ulang marnebata nalegan. Tapi gati tumangdo, lang iha persayai hanami ham, marhite na marpenger ni uhur hanami bani nalegan. Hal ni aido, asero hanami hulobemu, mansopot kondosa, pakon palanggoran nami. Olong maatemu, saya marpangulaki ma uhurmu mangidahan nami. Tasap hama dosa nami, anja apa tetap hama hapersayaon, apa pengeri uhur nami hubamu. Roha nami mangindo, ibagas gora ni anakmu, Yesus Kristus, Tuhan jana syok nami. Amin. Tangar anja hapersaya hitama, hata ni nebata, baga-baga pasal hasasapa ni dosa. Jahobodo nebata pardear layak, anjaha paridop ni uhur. Langet ngaringis, anjaha gok holong ni uhur ni, pakon habonarani. Napahotkon holong ni uhur ni, ubani halak maribu-ribu. Anjaha nama nasab hajahaton, palanggaron, pakon dosa. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata. Alani ay, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Asangapon ma bani nebata ibabong. Amen. Undul mahuria mandoding mahira. Puji hita Tuhan ta merhitei doding haleluya. Nomor 236 ayat sada pakon ayat tolu. Tangar hitama hata ni nebata nata surat bani Markus walu ayat 27 das subani ayat 30. Umat Yesus napakon susian mi
huta-huta dohon kesarea Filipi. Itongah dalam minima manupun susianmi. Ise doahu iha tahun halak, jadi ibalo sisidea ma iya. Deba maka tahun si Johannes Pandidi, na deba si Elias, anjaha na deba nari use, pada humbani nabi ai. Dok ai isupun ma si dea, ia hanima, ise doahu ninurnima, ini si Petrus ma mambalusi, hamdo Kristus in. Jadi ipalimba masidea, ase ulang ipatugah-tugah asal si age bani ise. Amin. Artuah do namanangah hata ninebata, anjaha namari bagasosin. Amin. Mandoding mahita. Puji hita Tuhan ta merhitei doding haleluya nomor 304 ayat sada pakon ayat tolu. Riap maita jongjong. Taksihon hita ma ha persayon tain, songo na sinaksihon ni haganu halak na persaya bani sap tanohon. Au persaya bani nebata bapa, pargogo ng tukarimbang, na manwa palangit pakon tanohon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni bata na tatadain, Indo Tuhata na tinibukon ni si Maria sanggana pe aliaban. Marhite tondui na pasing na manaro na parngit bani panorang ni si Pontius Pilatus ipat silangkon mate anjai tanum turun hunagori toru mulak manggulu humbai na mate bayari patulihon naik ke surga anja hundu isyamu ne bata bapa pargogo na sokarimbangin punjai Maria mulak magira lau mengumi halak menggulu pakon aduk mate. Au persaya bani tondui na pasing, bani kuria persadaan na pasingin, persauran ni segala na pasingin, bani sapani dosa, bani papuhon yak pula, papan bani hagoluhan na sadokahi dokahi. Amin. Undul mahuria mandodi hika. Puji hita Tuhan ta marhitei doding haleluya nomor 380 ayat sada 2 pakon ayat tolu.
Sonari das mahita bani persembahan pujian aimana parlobe umbani tim kantoria napaduahon aima umbani nama poso distrik bani rangka rotso ni pemuda distrik napatuluon holi dong sisei holong diakonia J120.
Kubata gadupan Korean itu hatta songon na do itinting ikuriat bani minggu na lewat bahwa sadarion hita adong tamuta ay ma seksin nama poso pun distrik itu on domu kubani program kerja ni sidea si hol mangindo pangurupion marhite holidoding na do ipada sidea holi itong-atongan ni kuryata. Jana dumma adong hita dapotan amplop tene. Jadi do salo saya holi sidea mendoding taruh kita ma amplop kuras tenger tahu bani sidea na kotak na dumma isediahon. Ubani na siyam masuman nami mungkin boleh maju na siyam ibaranay panorang. Ase maju na siyam. Apa dong siol marsahap na siyam? Adong na siol marsahap na siyam? Ba't na siyam? Pila na yung panorang. Ya, shalom orang tua nami, akon hasoman nama poso, Horas, jana selama hari Minggu aganupan orang tua nami. Jadi Johan nami nama poso distrik Pitu, au sendiri nomor goran ya di Sinaga sebagai koordinator pelayanan nama poso distrik Pitu. Jemaat pun Kebayoran Resort Cikoko. Jadi nakin sopanan berbalik pekon Bapak PMJ seniorku tuh hamnikku ternyata Bapak PMJ ulang ketua R Purba bahwa onggahinan jadi ketua nama poso Resort Cikoko. Nah ya jadi hanami nama poso Otik memberi persembahan pujian, tentunya memuliakan nama Tuhan melalui persembahan pujian. Aiman lalu menggalang dana hanami untuk kegiatan RUT untuk nama poso Aima Porseni nama poso distrik Pitu naya dongkon tanggal 30 September sampai 28 Oktober puncak nih Aima holi ya dongkon i Tangerang adong Igor Demyati adong Igor Jati Uwung Gor Gondrong takon i gedung serbaguna Tangerang. Harapan nami margogo tonggona siam hubanihan nami nama poso tunai homa harapan nami mangindo tonggo bane siam homa sekaligus pangurupion. Jadi aima mungkin benami ase benhan nami persembahan pujian saya marmulia tongon gorani Tuhan dan begitu juga jemaat harapan indah semakin diberkati juga dan semakin berkembang. Tunai mak jadi itu Pak.
Durmana Syam. Ya, Diar, terima kasih. Sonaima persembahan pujian nedup idoding konsidia hubat ganupan jana marmulia gorani tuanta. Domu hujai domma dasubata amplop. Tentu mangindo pangirupion si dia ini natugogo ta bere kita. Ang wadong begal bere kita begal ulang kita tahan kana itu. Anggo memang otikdo ya. Nah, tikai beri kita. Dumuhujai ase maju hita beri hita boras tenger tahu bani sidia na parlobe barisanon malubi tini baru holi barisana picon benesyam. Terima kasih mahubat ganupan ado pada skon bagal ni hurta. Nah selanjutnya sihol ibari tahun mahubat ganupan do mahubani pesta malas nihur na sihol yadong konhita bani tanggal 3 September nalahoro. Jana do mahubani horja pelayanan di panitia pakon pengurus resort adong do siluah ibuan dubata kuria tapi do menghubani keterbatasan si dia piga-piga kuriata do menghubani nadop ikomunikasi hon hubata dapotan siluah olo-olo
GP kita namin siol dua kedupan dapat karena itu, tapi do menghujai tu malas nyuhur do ni tonga-tonga ni kuriata hase idilo hanami holi hasomanta na dapotan silua dapotan mahita aya ganupan jana do menghujai idilo hanami humahujon hasoman pengurus resort pakon panitia nasihol mangondoskon silua ulup-ulup hubani hasomanta asing hubani sekretaris jemaat boy idilo hasomanta na dapotan holi na siyam marsahap tokin tapi idilo sekretaris jemaat telo be hasomanta. Jemaat dari Harapan Indah yang didaftarkan. Jadi ini memang kita konsultasi juga dengan sektor PMJ dan panitia. Dari beberapa banyak jemaat kita ditentukan bersama, yaitu 1. Keluarga Nyonya Jamaludin Boru Purba. 2. Keluarga Nyonya Januarisman Boru Purba. Ase maju lobe. Yang 3, Inang Nyonya Dasdo Boru Hutagalung atau yang mewakili. 4, Nyonya Silalahi Boru Sumbayak. 5, Nyonya Sijabat Boru Silangit. 6, Nyonya Damanik Boru Turnip. 7, keluarga Haris Purba Boru Simanuhuruk. 8, keluarga Charles Sinaga Boru Girsang. 9, keluarga Sintua Ferry Nelson Sinaga Boru Purba. 10, keluarga Saurma Turnip Boru Sitorus. 11, keluarga calon Samas Erikson Manurung Boru Sumbayak. 12, keluarga calon Samas Maruli Aloho Boru Simarmata. 13, keluarga Bapak Sitinjak Boru Purba. 14, anak Andreas Munte. 15, anak Jire Si Maringga. Ya, terima kasih. Perlu di tahun kita bani Tuhan, dan mabudi kita bertupuh beribadah laksana sehat bani sedarion. Jadi hanami jong ijon sebagai panitia J Olup 120 didampingi dengan pengurus resort Senai Homadot PMJ Senai Homadot yang Bipo. Jadi hanami sebagai daripada pengurus panitia pesta Olup kita J20 martambah malas nuhur. Nah perlu belum melaksanakan hita pra Olup sudah 3 kali. Dan termasuk tadi malam jiar. Haganu panai torsa. Jengis. Marhite polong nyuruh ituan du bani hita. Jadi tabba mahumma malas nuhur nami. Bangal nuhur ni resort. Gigapes. Cempaka Putih. Aima ibn hanami songon. Tanda malas nuhur hubani nasyam.
Jadi atek pe nasongon sadatan na malas nur ulang be ito nasam nilai ini. Tapi sonahama ibani sada nur ni kita ganupan Kuria Resort IKPS Cempaka Putih. Jadi opena boy ibani nabi tanda malas nur malas mahur nasiam. Jadi si boy mah serah panitia makan itu nih. Jadi buat nasam pemuda aseboy mah buat nasam lebih hujon tanda kasih teh ubani secara kita. Terima kasih ma bani tuanta diar haganupan mardalan ase hubay nasyam keluarga boy ma hundul mulak use i tempat masing-masing kene. Jadi itu ma silakan. Mandoding Mahuria. Puji hita Tuhanta, puji hita Tuhanta merhitei doding haleluya, nomor 242, ayat sada 2 pakon ayat tolu. Sonari tangan hitama ting-ting ni Huria.
Salam horas mahu bata ganupan. Selamat hari Minggu mahu bata. Na perlu besahali hadir bani perminggu ata ibaga sedotene. Pertama sahali naroh marminggu bani gepes harapan indahon. Senang mahu bani inang bilpro selamat mahu bamutene. Saya tuh mama masuk pilihan niham. Senari das mah itu bani tinting nasiol si pamasaon. Warta kegiatan jemaat ke Pasar Harapan Indah dalam seminggu ini. Nah perlu be. Hari ini Minggu tanggal 27 Agustus 2020 setelah ibadah Minggu, Seksi Napapose Resort akan mengadakan latihan dan rapat untuk persiapan pertemuan Napapose Resort tanggal 10 September 2020. Nama ngihut. Hari ini Minggu tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10 WIB akan dilaksanakan latihan tim Rosso dengan Bang Roy Purba. Nama ngihut. Selasa 29 Agustus 2020 pukul 10.04 WIB akan dilaksanakan technical meeting persiapan olok-olok antara pengelola gedung pertemuan Pertamina dengan panitia olok-olok Persot tempat di gedung pertemuan Pertamina. Nama ngihut. Ibadah PA Seksi Inang GK Pasar Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 18 WIB. Nama ngihut. Kegiatan sermon majelis dan calon majelis GKPS Harapan Indah akan diadakan pada hari tanggal Rabu 30 Agustus 2020 pukul 19 WIB. Tempat GKPS Harapan Indah. Nama jebui Bapak Calon Setua Daitin Simaringga. Nama ngihut. Sabtu 2 September 2020 akan dilaksanakan ibadah olok-olok di rumah masing-masing keluarga jemaat. Adapun tata ibadah keluarga telah dipersiapkan dan dapat diperoleh dari PMJ. Untuk gelangan olok-olok keluarga ini telah disiapkan amplop galangan dan amplop galangan tersebut dapat dibawa ke GPS Harapan Indah pada ibadah Minggu tanggal 10 September 2020. Nama ngihut. Selamat ulang tahun bagi jemaat dalam minggu ini. Pertama, anak Angga Hergio Harado Saragi 23 Agustus. Daftar hadir sermon majelis dan calon majelis Ketua Seksi GKPS Harapan Indah Rabu tanggal 23 Agustus 2020 berjumlah 23 orang dari 31 orang. Dan hadir dapat kita lihat di lembaran ting-ting. Sunari dasma itu bani ting-ting keuangan. Keuangan jemaat saldo awal 4.897.237 rupiah. Pemasukan 4.105.700 rupiah. Pengeluaran 2.798.300 rupiah. Saldo akhir 1.696.937 rupiah. Perincian dapat dilihat di laporan lembaran ting-ting. Laporan keuangan pembangunan. Saldo awal 32.384.042 rupiah. Total pemasukan 150.000 rupiah. Saldo akhir 32.384.042 rupiah. Sisa pinjam jemaat 855 juta rupiah. Mangihut, bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam penyelesaian hutang gereja dapat mentransfer ke Bank Mandiri
1560018 mengingat bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan begal niuhur dapat mentransfer ke rekening BRI Gereja Kristen Tan Simalungun Harapan Indah nomor rekening 0424 01 000 954 568. Berikut uang masuk di bagas Nasa Darion. Minggu 27 Agustus 2020 tolu. Ijalo do persembulanan. Apar lobe. John Berry Purba 100.000. Situ Ricardo Purba 100.000. Nama Poso Aldo 50.000. Luster Damanik 100.000. Piriama Damanik 100.000. Galangan pertumbuhan untuk tuan rumah Bapak calon Siti Romanson Purba. Pusat 112.000. Kuria 110.000. Ke sektor 300.000. Begal niur untuk kas pembangunan. Ijalo do begal niur untuk pembangunan untuk Bapak Sito Ricardo bahatna Rp200.000. Janji iman. Ijala do janji iman nubani Risma Purba bahatna Rp200.000. Jumlah nama masuk kibah sederon bahatna Rp850.000. Jumlah na hadir nomor minggu ibaga sederon bahatna 120 halak. Nama nyut. Seperti tugas minggu depan adalah panitia olok-olok resort tanggal 3 September 2020 di gedung Pertamina. Demikianlah waktu jemaat mengini, mari kita berdoa. Perlebihan amin bakal terkasih bamu Tuhan. Alhamdulillah ibasahon nakana Tuhan. Aima na sigal si pamaasaon pakunodok masa. Sehama ma joreni ganupan ase merdewai merdalan di bagas natursa. Senai hama Tuhan dohot duit. Duma ibasahon nakana ibagas nasa minggon. Sehama hama mabani sesuai merdalan hubani harosini hurmu. Tolong mohon Tuhan. Penjata nami, pinjam dipon nami nalong melayan tikinari sehama ma agar pikir terang hubani asebuhana ganuk masa sada boy paningon hatamu ibagas malas nihur dan sukacita. Tolong mam Tuhan ibagas goron niatmu Tuhan Yesus Tuhan nami dalam matonggo elek dan hidup mam. Amin. Mandoding Mahuria. Paimay jalohita hatani Tuhan naipadas inang penginjil wanita. Se pasasir hita, uhurta, puji hita Tuhan ta marhitei doding haleluya. Nomor 327 ayat sada pakon ayat 2.
Martonggo mahita. Tongon Tuhan. Marpangarapan doha nami bani panobusonmu. Ase manggolu hanami. Ase marmalas nyuhur hanami. Mandalani ari-ari ni goluh na bineremu huban nami. Terima kasih Tuhan bani panorang on. Ipasirsir hanami uhur pikiran nami manjalohon hatamu nama pasing in. Tonduymu tondui na pasing in ma. Mangajari hanami. Ase iarusi hanami hatamu. Ihorjahok kanami bani pargoluhon nami. Ibagas gora ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih mabamu. Amin. Shalom Bapak Inang. Selamat hari Minggu mahubata haganupan tene. Inang Bapak nama poso, nyombah nami haganupan. Selamat datang juga buat jemaat yang mungkin baru ini pertama kali beribadah di GKPS Harapan Indah. Andohar boy mapan orang mangihut tene. Riap kita ijon. Kata ni Tuhan ta untuk menjadi khotbah kita hari ini tertulis di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Bapak Inang jemaat terkasih, mari kita membaca secara responsoria. Saya membaca mulai dari ayat 25, Inang Bapak nama poso haganupan ayat 26, demikian seterusnya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Kita sama-sama Bapak Inang. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jalohita mahata'ai. Marhitehon nidodin pengakuan ta, haleluya nomor 10 ayat 1. Bapak Inang, paimay padas kanami ambilanon, mari kita sapa, disehita hasomanay lambung ta, irik makatahon, selamat hari Minggu. Terima kasih matene. Horof mau batahaganupan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari judul 2 Samuel pasal 7 ini,
Di sana dikatakan janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Itu secara keseluruhan pasal 7. Tetapi khusus dalam perikop kita, dalam khotbah kita hari ini Bapak Inang, judulnya Doa Syukur Daud. Saya berpengharapan ini bukan hanya menjadi doa syukur Daud, tetapi ini sudah menjadi doa syukur kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Amin Bapak Inang. Amin kon hita mahatani Tuhan tene. Jemaat yang terkasih, setelah kematian Raja Saul, pada waktu itu, maka kepemimpinan di tengah-tengah umat Israel ini harus dan dengan segera dilakukan. Karena tidak boleh ada lowong ataupun berhenti real kerajaan. Tetapi itu terus berlanjut. Dan itu harus diteruskan. Maka itu dilaksanakan dengan segera. Nah, halaniai Daud dipercayakan oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul pada waktu itu. Ini adalah inisiatif Ninai Bata. Tidak ada istilah seperti yang kita lakukan di jemaat ini, melalui pemilihan, melalui periode, tidak seperti itu. Tapi ini memang hak mutlak Ninai Bata, inisiatif Allah mengangkat, memilih Daud menjadi raja. Jadi bisa dikatakan Bapak Inang, menjadi raja bagi Daud ini adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian, sebuah sukacita bagi Daud sendiri. Daud tidak memintanya dan Daud tidak juga mencarinya. Karena kalau kita lihat profil Daud, dia adalah seorang manusia biasa. Dia sama seperti kita. Pekerjaannya adalah penggembala domba di padang. Jadi lang nabayakon, lang na berpendidikan rumah. Dia adalah manusia biasa tene. Hanya seorang penggembala domba di ladang. Nah Bapak Inang, tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Tuhan punya rancangan yang tidak pernah dipikirkan oleh Daud dalam dirinya, dalam hidupnya. Tuhan punya rancangan yang indah yang tidak pernah di dalam mimpi Daud sendiri. Anggo hita kan radu sonai, on mara artinya nipikku onde, kan radu sonai, apalagi orang tua nasaparikan, iya, pasangap kambah, marhasil haganup nyombahmu, nini nasada halak, miteroh do balos ni, ay madami, on marbalos manipikku ini, gati do sonai kan, iya. Kalau Daud ini tidak pernah Bapak Inang, dia nggak pernah mencari-cari itu. Dia nggak pernah juga bercita-cita untuk menjadi raja, tidak. Karena dia menyadari dirinya. Dia tahu siapa dia. Dia kenal siapa dia. Hanyalah seorang manusia biasa. Tetapi kita melihat dari diri Daud, dia merasakan betapa besarnya kemurahan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Dan itu bisa kita lihat, dan itu sudah terbukti di dalam khotbah kita hari ini. Terbukti dengan pengakuan, dengan ucapan syukur, dengan doa yang dia naikkan kepada Tuhan Allah. Jadi Bapak Inang, ternyata doa itu sangat ampuh. Doa itu adalah bagian daripada hidup kita. Jadi doa tidak boleh terlepas dari kehidupan orang percaya. Doa itu sebagai senjata bagi kita. Jadi ang gua doang hitaw na lang martonggo Bapak Inang. Daw do pasu-pasu da. Daw do pasu-pasu. Nah hamang gulang ungga martonggo. Sedangkan martonggo ipangindo rado lang dapautan diri kan. Iya. Apalagi melangongga. Lewat saja begitu. Tapi kalau kita selalu menyanyikan, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Itu artinya kita selalu mengadakan komunikasi, percakapan, hubungan, persekutuan dengan Tuhan.
yang mana kita mengharapkan, kita bermohon supaya berkat Tuhan itu tidak boleh lewat begitu saja, tapi harus mampir dulu di dalam diriku, di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di tengah-tengah perjalanan kehidupanku. Kan itu Bapak Inang, itu semua kita rindukan, kan begitu. Nah, itu juga yang diperlihatkan oleh Daud di sini. Karena doa adalah salah satu wujud persekutuan kita dengan Tuhan. Salah satu, ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu wujud persekutuan kita dengan Tuhan. Alanya Bapak Inang, persekutuan dengan Tuhan hari ini yang sudah kita ikrarkan, kita nyatakan, walaupun hari ini kan bermodel D kita ya, dengan berbagai bentuk, karena ada model A sampai F, bahkan ada juga model alternatif, model khusus, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk menyatakan bentuk persekutuan yang baik, yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Inang, ternyata kita diajak untuk belajar secara khusus dari doa Daud. Tadi doa Daud tentang bagaimana membangun persekutuan dengan Allah di dalam keluarga. Iya, kan itu tadi doanya. Supaya Tuhan itu senantiasa menyertainya, bahkan memperkokoh, memperkuat relasi antara mereka di tengah-tengah keluarga. Oh, petungguhon hita donda Bapak Inang. Jadi tidak cukup hanya mendoakan, berikan aku kesehatan Tuhan, berikan aku rezeki. Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan, berikan kami persekutuan yang baik dalam keluarga ini? Berikan kami supaya kami sehati sepikir dalam keluarga ini. Berikan kami supaya kami saling memperkokoh hubungan di dalam keluarga ini. Banyak doa-doa yang harus kita naikkan kepada Tuhan Bapak Inang. Nah, tadi dikatakan kita belajar dari doa Daud. Mungkin pertanyaan muncul dalam hati kita, kenapa harus belajar dari Daud? Bukankah Daud itu juga adalah seorang yang mempunyai aib besar, yang sangat memalukan? Bukankah Daud itu mempunyai dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita telusuri hidupnya Daud ini kan Bapak Inang, kan dia juga pernah berbuat dosa ya. Dia membunuh Uria hanya untuk menginginkan istrinya yang bernama Betseba. Dengan taktik liciknya, dia memakai kesempatan untuk membunuh Uria, untuk memenuhi hasrat kedagingannya. Dan akhirnya memang itu kesampaian. Itu adalah dosa yang paling besar bagi dia. Nah, lalu kenapa? Apakah kita layak belajar dari seorang pendosa, kan begitu? Kenapa kita diajari untuk berdoa seperti doa Daud di sini? Ingat Bapak Inang, di muka bumi ini nggak ada seorang pun yang luput dari dosa. Ada dong nasiam mejonon nalang mardosa? Aduh, mardosa do kan? Iya, sungguh bujur-bujur do perharapan indahun di dahun. Iya, lang adong na mardosa tene. Mardosa do, iya. Lang adong hitaw na luput humbani dosa Bapak Inang. Semua manusia berdosa. Saudara haganap lo jamain berdosa. Tidak ada seorang pun yang luput dari dosa dan kesalahan. Termasuk ini Daud. Kalau kita melihat dalam 2 Samuel 11 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi, on makna perlu irenung konhita. Tetapi, hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Iya. Hal yang dilakukan oleh Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Lalu Bapak Inang, kenapa belajar dari seorang pendosa? No kaniyay balos ni.
kita harus ingat juga Bapak Inang, seburuk-buruknya seseorang manusia itu, dia selalu punya niat baik. Ada yang baik yang dilakukannya. Lang kumaganup nabajan. Daud ini juga kan banyak juga yang baik dilakukannya. Dia juga seorang yang rendah hati kok. Hidupnya sederhana. Hidupnya juga ia seorang yang taat. Ya, tapi yang namanya manusia yang tidak bisa luput dari kesalahan dan dosa. Jadi memang kita harus ingat seburuk-buruknya seseorang itu. Dikatakan di sini, dia pasti pernah melakukan yang baik. Ay masih Bapak Inang, ang gusto ko nalaw manggila hamba ni Bapa atau mau marah kepada Inang, kepada Nyomba. Ingatlah, aduh biarpun gini kejamnya Bapak kami ini, adanya yang baik ternyata yang dilakukannya sama kami. Ay malah mitor diingat, mitor madabuh mati ay kan, narabi manggila. Iya, mitor roh manini inangon. Ay anak konten ini. Mungkin jugul do ya sonari hala nilang tarsuhun niya panginduan ni tapi ay mateni gati do huma iya pamala suhurku kan rado hita inangon sonay. Nah mitormi top maringisay tidak lanjut lagi untuk marah. Demikian juga nama Poso, kadang mau marah nama Poso ya, mau kecewa ya, ini bapak ini mama ini dipaksakan juga apa yang menjadi keinginannya. Padahal dia nggak tahu, zaman kami sudah berbeda. Nah, kan aido nina poson mitor aido na yang kada, zaman berbeda. Walaupun zaman berbeda, dia tetap dia, mamanya tetap mamanya kan gitu, nggak pernah berbeda kan. Nah, tapi mitor ingat iya, mamaku ini udah capek juga ya, membesarkan aku, menyekolahkan aku, menguliahkan aku. Nah, mitor lang dikecewa nih Mbak. Demikianlah Bapak Inang, jemaat yang terkasih, kita harus ingat, sebuas-buasnya beruang, ia pasti menyayangi anaknya. Jadi kalau kita disuruh belajar dari doa Daud ini, artinya Bapak Inang, bukan saja belajar dari kebaikannya, tapi kita juga belajar dari kesalahannya, supaya kita tidak mengulanginya. Ayo dah, na perlu yang bilanun. Kalau dikatakan belajar dari Daud, berarti kita melihat apa yang tidak baik yang sudah dilakukan oleh Daud, jangan lanjutkan, jangan teruskan, karena itu Bapak Inang. Oh ternyata bagus, oh, baik juga, disuruh kita belajar dari Daud, supaya kita introspeksi diri, check and recheck. Nah aduh, bagaimana aku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai nama Poso ini. Kita belajar dari segala hal. Tidak hanya dari kebaikan. Dari pergumulan juga. Dari kekecewaan juga. Dari sakit hati juga. Dari kebencian juga. Supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita bisa menyaksikan tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus sebagai Mesias. Kita melihat selanjutnya, Bapak Inang, dari slide ini. Ketika Daud mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, lalu ia masuklah ke dalam, kan gitu katanya tadi. Memang nggak disebutkan kemana, ke dalam apa, tapi ketika dia sudah bercakap-cakap, sudah mendengar Nathan tentang firman Tuhan, maka dia masuk ke dalam. Nah, kita bisa bayangkan dia masuk ke dalam kemah doa, ruangan doa, ruangan meditasi. Ia duduk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dan di sana dia merasakan kedekatannya, kebahagiaan dengan Tuhan. Karena apa Bapak Inang? Tadi kan dia tahu siapa dia mengenal dirinya. Siapalah aku ini? Yang gak berartinya, seorang penggambalanya. Nah, ketika dia masuk dalam ruang doa, dia melihat, dia mengingat betapa Tuhan itu melayakkan dia. Jadi kelayakan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya, inilah Bapak Inang yang menjadi rasa syukurnya, yang menjadi poin doanya kepada Tuhan. Ketika tadi dikatakan Tuhan mengatakan janjinya, lalu Tuhan mengingat, aku adalah orang yang paling berbahagia. Karena Tuhan berjanji, tidak hanya menyertai diriku,
Tidak hanya memperkokoh kerajaan yang kupimpin, tapi juga menyertai keluargaku. Nah, Bapak Inang, apa yang mau dikatakan di sini? Seorang imam, orang tua, baik suami dan istri, hendaklah peduli kepada keluarga. Sesibuk-sibuknya apapun yang kita kerjakan, mari kita lihat bagaimana Daud. Dia memikirkan bangsa yang besar, memikirkan apa yang harus dia lakukan, memikirkan apa yang harus dia perbuat supaya kepemimpinannya itu berkenan bagi Tuhan. Tetapi dia tidak lalai kepada keluarganya. Dia tidak lupa kepada keluarganya. Maka itu menggerakkan hatinya untuk kembali menegaskan doanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kan sudah berjanji. Nah, sekarang penuhilah janji-Mu. Kuatkanlah janjimu itu. Nyatakanlah janjimu itu. Pak Dohita Sonai Bapak Inang, yakinkah kita Tuhan berjanji kepada kita? Aku akan memberkati engkau, kata Tuhan itu. Engkau itu sampaikah kepada kita Bapak Inang? Aku memberkatimu suami-suami. Aku memberkatimu hai istri-istri. Aku memberkatimu hai anak-anak. Adakah itu kita rasakan saat ini Bapak Inang? Kalau kita rasakan, maka kita adalah orang yang paling berbahagia hari ini. Dan kita tahu, Daud di sini menyadari dirinya tidak berarti apa-apa. Tetapi Tuhan telah memperlakukan terhadap dia perkara-perkara besar. Bahkan rencana kekal Tuhan ditegaskan atas dirinya. Jadi ketika dia merespon percakapan dengan Nabi Nathan, sebenarnya dia kan ada keinginan, ada kerinduan merespon janji Tuhan itu untuk membangun bait suci ya. Itulah respon atas janji Tuhan. Tetapi kita melihat Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk melakukan pembangunan bait suci. Bukan berarti Tuhan tidak suka, tetapi Tuhan punya rencana lebih besar lagi dari itu. Iya. Tuhan masih mempunyai rancangan indah lebih dari membangun bait suci. Anggo sonarion kan songona siam iharapan indahon. Tuhan punya rencana bani nasiam membangun, mengambil atau menetapkan gereja ini sebagai tempat penyembahan kepada Tuhan. Walaupun tadi masih saya ingat itu 855 juta. Bapak Ketua Pembangunan, senyum ham. Iya. Langhor jamuon. Karena itu. Langhor jani kuriaon. Ini tidak kerja seseorang, tapi kerja Tuhan. Maka tadi, Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait suci, tapi Tuhan mengizinkan keturunan Daud nantinya, yaitu Raja Salomo. Dialah nanti yang meneruskan itu. Artinya Bapak Inang, pengharapan doon bat tada. Pengharapannya ini kepada jemaat GKP Sarapan Indah. Mungkin masih di angka 800 sekian. Tapi percaya tidak, tahun depan bisa saja berubah menjadi 800.000 rupiah. Amin. Bisa saja, lantar pikir kita. Daud tadi dia tidak pernah bermimpi tentang panggilannya ini. Daud tidak pernah membayangkan kalau dia menjadi seorang raja, tidak pernah. Maka karena dia tidak pernah membayangkan itu, dia hanya menaikkan doanya Bapak Inang. Dia hanya mengingat, menegaskan, Tuhan jangan lupa janjimu itu dah. Iya. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Sekarang Tuhan, aku meminta, aku memohon supaya Engkau memperkokoh apa yang telah Engkau janjikan itu. On matonggot ta Bapak Inang, baik kita mulai sadarion. Tuhan, Anda berjanji. Ibarat bahasa daun bani kuriamu GKP Sarapan Indah. Lihat Tuhan, siapalah kami ini, manusia biasanya jemaatmu GKP Sarapan Indah ini tidak punya apa-apa ini, tidak ada artinya dibandingkan orang lain, kan begitu Bapak Inang. Tuhan, penuhilah janjimu itu. Ya, kita Tuhan adalah bahwa Bapak Inang, supaya memperkokoh doa kita. Ulang-ulang kita mertonggo. Iya. Nah itu lalap
Baik mak paturut kujit nini porhangir. Tokin naik periode mak nini. Paturut ulang sonai. Tapi marilah. Mari kita menaikkan doa kita supaya Tuhan itu tidak hanya memperkokoh kesatuan kita, tetapi memenuhi janjinya yang menurut Tuhan itu baik di tengah-tengah jemaatnya sendiri. Jadi idah kita John, Bani Daud, Tuhan justru menjanjikan keturunan kepada Daud yang nantinya akan menjadi pewaris janji tersebut. Dan inilah yang menjadi sukacita. Dopasiai, dengan janji ini Bapak Inang, kita melihat ada beberapa poin yang direnungkan oleh Daud sendiri. Dengan janji itu, dia semakin mengenal dirinya. Karena dia sudah mengenal dirinya, maka dia semakin dekat, semakin merekat kepada Tuhan. Dia mengenal dirinya, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Iya, mari kenal diri kita Bapak Inang. Kenalilah diri kita. Siapa aku ini Tuhan? Aku adalah manusia yang biasa-biasa saja. Langjol mana luar biasa. Karena itu Bapak Inang, atap sehebat apapun kita, di hadapan Tuhan kita adalah manusia biasa. Kisah kehidupan Daud yang telah dijelaskan melalui Nabi Nathan bahwa anugerah Tuhan bagi Daud tidak membuatnya menjadi sombong. Tapi dia semakin mengenal dirinya tadi. Lalu dia bersyukur. Mahoma sudah mengenal dirinya. Dia tahu itu adalah anugerah. Dia tahu kepemimpinannya nantinya adalah pemberian Tuhan. Maka dia bersyukur Bapak ini. Setelah dia bersyukur, maka dia menjadi berkat. Dia mengagungkan Tuhan dalam hidupnya, dan dia menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Halanya kita haganupan, Daud pun di sini merenungkan apa yang harus dia lakukan lagi, apa yang harus dia kerjakan lagi. Dia tidak hanya bersyukur, dia tidak hanya berdoa, tapi dia juga mengagungkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah yang patut disembah. Karena Allah telah membuat umat Israel menjadi umat yang besar, yang kekal sampai selama-lamanya. Dan Allah sendirilah yang menuntun mereka. Inilah doa syukur Daud. Sonari doa syukur tak apa Bapak Inang? Khusus Bani Nasiam keluarga yang disapa oleh panitia J120. Hari ini Nasiam mendapat sapaan dari Tuhan lewat panitia J120. Inang Bapak, mari katakan syukur kepada Tuhan. Kalaupun itu tidak berarti bagimu, seberapalah itu kan Inang Bapak? Tapi tanda kasih di dalam Tuhan itu tidak melihat nominal, tidak melihat sebesar apa, tapi tanda kasih bahwa ada di sana holong natota perahu yang tidak bisa terlepas. Berarti Bapak Inang, khusus nih Bani Nasiam, keluarga yang telah disapa oleh panitia J120 mendapat perhatian istimewa dari Tuhan kita. Maka hari ini juga kita berbahagia bersama. Nah, mangihut Bapak Inang kita haganupan supaya kita melihat di berikutnya. Inilah yang dikatakan keluarga yang kokoh, keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia. Kita juga saat ini adalah keluarga yang berbahagia, jemaat yang berbahagia. Karena pertolongan Tuhan bisa kita rasakan. Kerajaan Daud bisa kokoh, keluarga Daud disertai selama-lamanya. Itu adalah berkat daripada penyertaan Tuhan. Maka keluarga Daud pun diberkati. Jadi jangan hanya keluarga Daud yang diberkati Bapak Inang. Keluarga tak pribadi lepas pribadi. Jemaat GKP Harapan Indah secara umum haruslah menjadi keluarga yang diberkati. Nah,
Oleh karena itu ada motivasi baru bagi kita menyikapi hal ini, yaitu motivasi Daud tadi berdoa. Daud tidak hanya semata-mata menyampaikan apa yang harus ia terima, kan begitu ya Bapak Inang, karena memang pada saat dia berdoa dia belum memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu. Tuhan masih berjanji dan dia belum memperoleh pada saat itu. Tapi walaupun Daud belum memperolehnya, tetapi di sini Daud sudah berdoa. Artinya Daud itu berserah dan sungguh-sungguh membangun relasi dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Dan sebagai respon atas seluruh kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jadi di sini Daud berdoa dengan didorong motivasi, yaitu supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan ini jugalah yang harus dimotivasi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini Bapak Inang. Doa kita bukan dimotivasi oleh kepentingan kita, supaya nanti jangan itu-itu aja doa kita. Kan mau begitu Bapak Inang. Kita berdoa hanya supaya dilindungi. Karena kita mau terbang ke Sumatera. Iya, doakan ya supaya sehat-sehat. Halani biar nih nomor pesawat kan. Doakan ya. Banyak juga respon. Selamat sampai tujuan, sukacita sampai tujuan, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu doa kita. Kan begitu. Karena Daud di sini dia belum menerima janji Tuhan. Tapi dia terus berelasi dengan Tuhan. Dan dia meminta supaya Tuhan menyertai, memberkati, memperkokoh. Ya. Kalau dikatakan memperkokoh, supaya kesetiaannya juga, kesamaannya juga di tengah-tengah keluarga, itu bisa kokoh selamanya. Jadi tidak hanya ketika ada kepentingan. Jadi mertonggo pesedo halani dong kepentingan. Iya. Tapi teruslah berdoa. Karena tadi saya sudah katakan, melalui doa itu salah satu perwujudan persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimanapun bentuknya. Nah, halnya Bapak Inang kita ganupan, bukan supaya doa kita terjawab sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita termotivasi untuk berdoa. Tetapi, marilah kita berdoa, karena itulah bagian yang tidak bisa terlepas dari hidup kita. Ibarat urat nadi, Bapak Inang. Kalau urat nadi sudah putus, maka tidak ada lagi kehidupan. Demikian doa. Langadong behubungan tapakon Tuhan. Maka jangan sekali-kali berdoa ya Bapak Inang. Teruslah berdoa seperti Daud. Teruslah meminta kepada Tuhan. Supaya apa yang menjadi keinginan Tuhan itu terlaksana dalam hidupnya. Maka ketika doanya dikatakan Tuhan, sekarang aku meminta, aku memberanikan diri menaikkan doa ini. Pastikan, nyatakan, wujudkan apa yang telah kau janjikan itu. Karena itunya dikasih tahu di sini. Bukan Tuhan berikan aku ini, tidak. Tapi apa yang telah engkau janjikan, nyatakan Tuhan. Supaya aku mampu melihat kemahakuasaanmu itu. Jadi doa menjadi hal yang penting dalam hidup kita Bapak Inang. Dalam menjalani kehidupan ini. Dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena di ayat 29. Boleh Bang di ayat 29 ditampilkan supaya sekali lagi kita membaca bersama-sama. Mari kita memperkokoh, mempersiapkan keluarga kita Bapak Inang, supaya menjadi keluarga yang kokoh, supaya menjadi keluarga yang bermodelkan gaya hidup Kristiani. Di ayat 29, boleh khusus ayat 29 bisa Bang? Inilah doa kita Bapak Inang, yang tidak putus-putusnya kita panjatkan, kita naikkan, kita sampaikan kepada Tuhan kita di setiap waktu. Ayat 29. Ya, dua, ya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin Bapak Inang. Mari kita buka dulu Kidung Jemaat 451. Kalau ini doa kita Bapak Inang, dan kita bawa, kita hidupi dalam keluarga kita, maka rasakan melalui nyanyian Kidung Jemaat 451, keluarga
jemaat GKP Harapan Indah, kita yang hadir hari ini adalah keluarga yang berbahagia. Sudah Bang? 451, Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Singer silakan berdiri. Bila berbahagialah keluarga yang menghadirkan Yesus di dalam keluarganya. Kita sambut dan kita aminkan firman Tuhan. Mandoding hita haleluya 332 ayat sada. Martonggo Mahita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang telah memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan telah menjanjikan penyertaan, menjanjikan berkat, menjanjikan untuk memperkokoh perjalanan kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami datang bersujud di hadapan-Mu untuk memohon belas kasih Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Apapun itu Tuhan, baik janji Tuhan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, dalam hidup Nama Poso, dalam hidup orang tua kami, Bapak Inang lansia, Inang Naomi, dalam hidup orang-orang yang bergumul tentang kehidupannya, kesehatannya, pekerjaannya, dalam segala hal, kami memohon belas kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memperkokoh janji-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh rangkaian kegiatan jemaat Tuhan yang sudah berjalan dengan baik, bahkan juga yang akan diadakan dalam minggu-minggu ini. Biarlah semuanya itu boleh menyukakan hati Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus Bapa untuk rangkaian J120 tahun. Jemaat-Mu GKPS Resort Cempaka Putih yang akan merayakan pesta olop-olop J120 tahun
pada tanggal 3 September yang akan datang. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kalau Engkau telah menjanjikan hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Daud pada masa hidupnya, kami juga percaya, bahkan teramat percaya Tuhan, Engkau telah menjanjikan bagi kami, bagi jemaat Tuhan, di mana saja, secara khusus di Resort Cempaka Putih, hal yang baik, yang kami butuhkan, dan menyukakan hati Tuhan. Biarlah dengan rangkaian kegiatan nantinya, semakin memperkokoh kesatuan kami, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh panitia yang berlelah-lelah. Yakinkan mereka Bapa, dan berikan juga mereka semangat pengharapan, supaya mereka hanya berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang tak pernah mereka bayangkan, apa yang tidak pernah mereka perkirakan, biarlah Tuhan menyatakannya lewat berbagai kegiatan di Resort Cempaka Putih ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-Mu GKP Sarapan Indah. Engkau juga melihat keberadaan jemaat-Mu ini. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka, yang memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, supaya mereka sehati sepikir di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga yang telah disapa oleh panitia J 120 tahun. Dalam keberadaan mereka, dalam setiap pergumulan yang mereka alami, mari Engkau hadir Tuhan. Engkau menyapa mereka, Engkau memberkati mereka, supaya mereka juga semakin bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, khusus buat anak kami, Andre Munte dan Cire Simaringga, dalam keberadaannya yang istimewa di hadapan-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga semakin memberkati mereka Bapa. Biarlah mereka juga memahami arti kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka, lewat dampingan daripada keluarga, orang tua, dan jemaat yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak kami Angga Saragi yang berulang tahun hari Minggu ini. Engkau memberkati pertumbuhan, perkembangan tubuhnya, dan juga spiritualnya. Biarlah melalui orang tua, melalui pengalaman-pengalaman keberimanannya, dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami, karena Tuhan hadirkan. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, memberkati kehidupan kami, memberkati ekonomi kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami akan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Paima yondoskon hita galangan pa, angar hita malobe hatani nai bata nagabi onjolan bata laho manggalang, dimana tersurat bani pasal 50 ayat 14. Galang pun mabagal ni uhur bani nai bata, anjah galari ma bagah-bagahmu bani si timbulan in, sonari ondoskon hita ma galangan ta.
serta sekalipun badai topan sebab kau di sisiku. Sembah sekalipun hati sebagai tahu sekalipun badai diriku.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak janah na unjah uban nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu, malani tongtongdo ipasupasuham guluh nami. Doma ihasomani hamha nami, jana ipasupasuham horja nami dasubani sadari on. Sonari ibagas malas ni uhur, rodohanami mangondoskon buani horja nado pinasu pasumuin, gabe galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sajaluham magalangan nami on, bahin hasangapon ni goranmu, janah mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jaluham ma tonggo nami on. Amin. Bamu sadokahan ni au on oje. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharoso ni uhurmu, inagori tongaon songon na inagoriatas, bere hamaban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasap hamadosa nami, songon panasap nami, banidosa ni hasoman, namardosa do pakanami. Ulang hanami bubayham hu parlajuan, paluah hamahanami, humbani pangago.
Laho mana siam, jana upawakit do hanima, ase laho hanima marbuah, anjaha ase totap buah nima ay. Ase ibere ban nima, sagala si pinoon nima humbani bapain, marhite goranku. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondang kon Tuhan na ibata mabohini hubata. Janah may dop mauhur ni mangidahita. Idopakon Tuhan na ibata mabohini hubata. Jana ipasu at madameni hubani tonduy tabe. Amen. Kondol Makoria. Oras mo bata ganupan. Ya, terima kasih bani Tuhan ta, duma diar mardalan ibadah ta sa derion. Kuria paraskon huma terima kasih ban na siyang pengurus resort. Pengurus resort ta, resort Cempaka Putih, na do mangidangi itong-atongani kuria taga pesara panindah. Sunay huma agi ganupan si Partugas. Terima kasih, marpasu-pasu matuhan. Terima kasih umahubani nama poso nokan na duma memberikan persembahan pujian itong-atongan ni Kuriata. Janah domu hujon kita ganupan ulang lobe keluar. Halani saderion aima pertukaran pelayan antar pengurus resort. Dada domu hujon ase ibnu anami nasyam pengurus resort. Adong tuga-tuga ni si dia hubata. Domu hubani rencana malas ni urtat ini. Ase ibaratnya panorang hubani nasyam pengurus resort. Shalom. Selamat hari Minggu abad ganupan. Bapak Inang malasuhur, boy tapa jepa hanami nawakili pengurus resort GKPS Cempaka Putih mengidangi jemaat Harapan Indah. Asomanami nalegan melayani IGKPS Cempaka Putih, pakon IGKPS Ancol. Termasuk homa bani pelayanan seksi sekolah minggu resort yang juga sudah diatur oleh pengurus seksi resort. Aimaha laho mangolopkon, laho pasingatkon, laho mengontang. Itu haganupan huria GKPS Harapan Indah, bani horja malas niuhur GKPS khusus ni resort Cempaka Putih, aima bani jubileum 120 tahun Injil isi Malungun di GKPS Resort Cempaka Putih nasihol ya dongkon minggu na lahoroh 2 September 2010 tolu Marianan i gedung Pertamina Cempaka Putih dibuka mulai pukul siah pagi. Jadi kebaktian tiga jemaat digabung di kebaktian olop-olop tak minggu nalaroh. Jadi anami pengurus resort Arab uhur ase rohmah kita haganupan Bapak Inang poso sekolah minggu marolop-olop kita ijai marsuka cita marnortor ya songon nasoma setiap tahun kita bersuka cita lah Resort Cempaka Putih halani doma das ambilan di Tanah Simalungun i Harapan Indah i Cempaka Putih Ancol 120 tahun. Jadi halani nasiam homa panitia koordinator bani acara pesta on. Jadi harapkan hanami haganupan hita jemaat Harapan Indah roh bani acara ai. Bintang tamu na kedua ai Joy Tobing, bintang tamu na pertama ai Tuhan Yesus hadir di GKPS Resort Cempaka Putih. Jadi marpesta mahita minggu naloroh marmala suhur marbaju bagal mahita askarani dong manortor bersama nanti di sananya di acara hiburan.
Jadi onma tugas-tugas nami, onma tujuan nami roh hujon, mangolopkon J120, mangontang hita ganupan ase boy roh, bani minggu nalarohon, bani pesta malam suhur geka pesta sepengat putih, awalnya domadas Injil ubata ganupan. Sonaima tugas-tugas nami, terima kasih wani Tuhan. Terima kasih wani Tuhan, terima kasih wani nasiam PMJ na mendukung program pelayanan anami pengurus kesot. Jadi on dosubani panitia ase boy mahita dikoordinasikan supaya roh hita bahak bani pesta minggu nalarho. Sonaima tugas-tugas nami selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Salam olop-olop. Itu kan, itu lahir diwat kalau aku lain. Ya, Diar. Jadi memang khusus do pengurus resort roh ubata saderion. Nasiol mangarakon ita genup. Jadi ulang adong roh hari Minggu tanggal Minggu na roh hujon. Tutup do gerizon. Uli adong humanaroi, masih tutup nini. Jadi kita rupa ganupan gedung pertemuan. Dema ipatuga ubata nokan, malas mengurta ase gabi pasu-pasu ganupanin ubata. Nasiam nama poso, oli ulang itor mula alani, ulang itu di nasiam di nasiamon. Oli ang adong di nasiam mulak. Kaya manasiam oli, itong mendarat ta, boli serakon oli bay nasiam. Jadi sonaima ase si partugas, Jonjong Ilobe ase marsi salaman hita tene.